Amsal yuk. Kita renung-renungkan Amsal itu. Seolah-olah semua di dalamnya kontradiksi. Coba, jangan bangga karena kamu kaya, tapi orang yang kaya diberkati. Gitu-gitulah bahasa sederhananya ya. Coba, di Amsal itu begitu ketat dan selektif. Apa kita bisa melakukan semua itu? Yang ada kita gini duduk. Banyak kali pun, capek kali, susah kali memang. Memang semenjak kejatuhan Adam dan Hawa memang udah mulai susah. Tapi Kristus datang melambangkan semua itis finis. Di dalam sudah selesai. Hanya saja pertemuannya yang dibilang lakukanlah keselamatan, kerjakanlah keselamatanmu, berubah hari demi hari untuk sampai sama seperti Kristus. Gak bisa instan dia, karena kita udah pernah jatuh. Itu ceritanya dari yang saya bilang tadi, dikandung dengan dosa, lahir sudah berdosa. Oke, udah ya, udah kita paham ini sekarang ya. Jadi kalau ada kesalahan sana sini, jangan minta kesempurnaan sama anak-anak. Tapi di mana kekurangannya, kita yang mau berubah. Saya pun sampai detik hari ini saya punya anak loh. Bahkan saya tambah-tambahin lagi anak-anak banyak itu. Ada 9 tambah dari kawan-kawannya, udah banyak anak. Supaya apa? Melatih diri saya. Nah itu, ya. Ini coba komplikat ini. You are beautiful. Kadang kita banding-bandingin. Kau cobalah dulu. Saya korban pembandingan nih saya. Karena saya sekolah paling kecil kan. Kami 9 bersaudara. Saya paling kecil. Dari yang 8 itu saya beda 5 tahun. Saya sekolah di sekolah yang sama. Dan kakak saya itu kami 2 perempuan 7 laki-laki. Dan semua mereka itu pintar-pintar. Saya pintar juga sebenarnya, tapi kiri. Kanan saya kanan paling sering ya. Lebih suka seni saya sebenarnya. Makanya ini seni merayakan hidup sulit, seni untuk berbicara, seni untuk apa gitu ya. Saya bisa bikin lagu, nyanyian gitu. Jadi nggak kayak kakak saya yang gini, orangnya introvert dan kalau saya disuruh ke depan sama guru matematika, saya ingat Pak Sinaga itu kritik. Untung dia sudah meninggal sih. Enggak, karena saya disuruh ke depan, udah. Ayo kerjakan soal. Itu saya kerja, langsung ada kata-kata. Kalau kau sampai tutup pun sekolah ini nggak akan selesai kau bikin nanti itu. Tapi kalau kakakmu, kau lihatlah itu kakakmu, tutup mata dia ngerjakannya itu. Ya memang dia olimpiade juara 1 di Medan itu. Ya nggak bisa dibandingin, ojo dibanding-bandingkan lah. Kan baru sekarang kesadaran itu ada. Tapi kalau dulu, pasti semua kita ini pernah korban pembandingan. Coba lihat kakakmu sana, so what gitu. Kok kakakmu gitu? Nah ini aja, kalau kami di ruang belajar, detail banget, semua itu jadi masalah. Sampai pada kesimpulan, saya simpulkan ini ya, di kelas yang selama 1 tahun itu. Kesimpulan, tidak ada kita yang sempurna. Semua bermasalah. Jadi, yang ada ditutupi. Padahal jangan ditutupi, biarin. Kalau itu memang luka, biarin dia sembuh. Karena luka yang ditutup itu busuk. Nanti panen rayanya bahaya di masa tua yang tadi, masalah 65 ke atas. Makanya kalau ada orang tua kita yang 65 tahun jadi merepotkan, itu dulu masa mudanya gak selesai. Gak selesai dengan hidup trapnya tadi. Nah makanya sebelum kita pensiun, masa tua, kita selesaikan karakter kita, supaya kita jangan merepotkan nanti. Pasti udah mengalami lah, orang tua yang merepotkan masalahnya, aduh pusing lah. Padahal kita juga bibit ke situ kalau nggak selesai. Termasuk semua hamba Tuhan. Jadi makanya saya bersyukur Tuhan bawa saya ke sini supaya saya selesai. Dan apakah langsung selesai hari ini? Enggak. Karena bayangin saya baru mengenal semua itu di usia 36. Berarti saya butuh waktu yang panjang. Untung ada Kristus yang sudah memberikan nyawanya bagi kita sehingga semua selesai. Kalau enggak gimana kita mau menyelesaikan itu? Ya, coba Amsal itu semua salah loh. Coba aja deh, renung-renungkan aja. Adakah kita sempurna melakukannya semua itu? Enggak mungkin. Jadi jangan mengeluarkan Kristus seolah-olah kekuatan kita. Sehingga ketika kita jatuh dalam dosa, kita terus terpuruk. Gak mau bangkit. Memang
Kalau roh Allah ada di dalam kita, nggak mungkin kita nggak digelisahkan, nggak mungkin. Makanya seperti ikan yang menggelepar-gelepar di daratan. Itulah anak-anak Allah ketika melakukan dosa. Nggak mungkin. Coba suami istri. Makanya bapak kita ini luar biasa ya. Gampang banget. Lihat aja hubungan suami istri katanya. Ya, lihat aja hubungan dengan anak. Padahal saya kalau bermasalah itu dengan anak, saya langsung bayangkan hati bapak itu kepada anak. Saya bayangkan gini lah rupanya hati bapak itu ya sama anaknya. Gitu saya. Artinya sama suami juga gitu. Karena kalau kamu mau lihat bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, lihatlah hubunganmu dengan suami. Udah kecenderungannya itu. Walaupun perlu diobservasi lagi, tapi saya hampir memutuskan. Saya yakin dengan perkataan itu. Yakin. Untuk saya ya, untuk yang lain terserah. Saya hampir yakin. Bagaimana hubunganmu dengan suami, begitulah hubunganmu dengan Tuhan. Saya bilang juga sama diri saya, karena saya tahu bagaimana hubungan saya dengan suami saya. Itulah saya. Nah, itu ya. Oke, batasan-batasan elastis. Saya nggak bisa jelaskan semua. Artinya ini nanti boleh diambil. Ini saya bikin ini tahap-tahap pengembangannya. Usia 0 sampai sekian, itu semua ada. Ya. Usia 0 sampai sekian gitu ya. Mana ya? Jadi ini ya, balik ke tadi. Boleh balik ke tadi? Balik ke yang paparan tadi. Coba. Yang satu tadi. Ya, ini tadi ya. Jadi bukan yang ini, satu lagi. Ya. Saya akan cepatkan di sini supaya kita tanya jawab ya. Nah, ini terus. Oke. Ini yang tadi enggak, terus balik yang ke anak gendut tadi. Ya, inilah yang kecenderungan dia anak-anak kita dimulai dari begitu kok. Kita suka membanding-bandingkan. Dia bilang kau nggak sama seperti kakakmu. Nah, gitu. Apa? Jadi coba kita nanti susun ya untuk pertemuan berikutnya. Kita susun waktu kita mengandung anak kita, apa yang terjadi? Ya, apa yang kita lakukan? Apakah waktu itu bapaknya suka mabuk-mabuk sehingga kita suka marah? Ataukah kondisinya di situ kita terlalu sakit? Akan ada yang gitu ya, manja, ada apa gitu? Maksudnya cerita aja. Coba bikin ininya sampai dia lahir, apa yang terjadi? Nanti dari situ kelihatan kok. Nah, itulah yang kita kerjakan dengan mapping tadi. Memapping, memetakan. Bukan kita yang kami ya, atau diri sendiri yang memutuskan dengan Tuhan. Oke? Maka inilah langkah pemulihan sebenarnya. Dia menerima, mengakui, memberi diri untuk ditolong dan menolong. Karena gini, ini kesannya ditulis gampang ya. Tapi menerima itu nggak gampang. Selalu saya saksikan untuk menerima, bahkan mengakui itu berat. Ya itu dimulai tadi, kalau bisa dibuat, cobalah akui aja. Mau nggak apa yang sudah kita buat sepanjang kita mengandung dan sampai hari ini dia terbimbing. Pasti peran salah kita juga banyak. Tapi ya jangan insecure kita ini. Nah, saya masukkan di sini. Ini yang nanti kita tulis, saya ada bagi itu. Ini situasi kita saat ini. Ya apa gitu. Nah, core belief ini keyakinan kita. Sering gini kan, aku ini nggak bisa, ya kayak gini. Saya punya teman ini pernah saya ini dibikin di core beliefnya gini. Saya ini orang bodoh, orang lain pasti lebih baik lah dari saya. Itu keyakinan inti yang merusak itu. Makanya Tuhan nggak suka anak Tuhan. Dia memastikan Roh Allah ada di dalammu. Tiap hari dari mimbar selalu dibilang Roh Allah ada di dalammu. Roh Allah di dalammu. Tapi kita nggak yakin. Coba lah. Nggak yakin kita. Tapi selalu saya ini kan orang bodoh. Orang lain pasti lebih baik lah dari saya. Nggak mau bertanya lah. Nanti ternyata pertanyaanku dianggap orang. Kok itu aja ditanya. Di dalam hati ini kayak, ini nanti keren apa enggak ya? Atau nanti aku jawab kayaknya aku kelihatan bodohku. Padahal enggak loh. Coba lah tanya aja hati kita lah. Saya juga begitu loh. Mau sekolah mesti apa, bahkan kalau ini ya,
saya lagi ikut kuliah nih ya, walaupun ada beberapa hambatan untuk mengikuti secara online. Kalau udah ketemu di Zoom sama orang-orang mau doktoral itu, saya nggak insik muncul loh. Nanti saya ngomong ternyata kok kelihatan saya bodoh banget ya gitu. Jangan sampai, kok masih tahap itu gitu. Padahal enggak juga. Ya kan? Pernah siapa yang ngalamin seperti saya? Siapa yang pernah ngalamin seperti saya? Kalau mau maju itu, nanti gimana ya kata orang, kayaknya ngomong saya jelek. Sepatunya kayaknya, aduh, apa ya, sibuk banget gitu. Itu bayangin. Coba lah, gimana kita mau keluar dengan anak kita kalau di kitanya aja belum menyadari bahwa itu core belief-nya kita gitu. Nah, konsekuensinya apa? Saya ini orang yang takut mengambil keputusan. Saya takut salah, saya sulit menerima pujian, saya cenderung mengalah pada kepentingan orang. Ada juga baiknya mengalah, tapi kadang-kadang mengalah nggak baik gitu. Ya, ini dia. Nah, apa reframe-nya? Reframe core belief. Perubahan yang baru apa? Apa yang Tuhan mau? Tuhan mau itu gitu. Saya memiliki kelebihan yang lain. Tuhan mengaruniakan pada saya kemampuan. Enggak kok, Tuhan itu memberikan saya, kalau saya salah nggak apa-apa. Mungkin melatih kerendahan hati saya. Atau ketika saya salah terus dikritik, ngomong dong di hati gitu. Kau kok sombong banget ya? Gitu. Ya, jadi kita tahu toh sampai di mana. Nah, ini dibagikan, sudah terima. Boleh nggak mulai dipikirkan kondisi hari ini? Saya tutup nih untuk nanti bikin pertanyaannya. Jadi apa perangkap yang terjadi pada kita hari ini dengan anak atau dengan diri sendiri? Diri sendiri dulu. Jadi harus dua nih. Diri sendiri baru anak. Coba. Apa yang hari ini terjadi yang menurut kita itu adalah masalah? Apa yang terjadi? Misalnya, tak tahu lah Bu, setiap kali saya ngomong, saya bertentangan sama anak. Tuh, ya. Atau apa nih kondisi hari ini? Tulis di live thread ini. Kondisi hari ini, oke? Baru core belief-nya apa yang udahlah saya diminta untuk mengalah. Sudah mengalah aja daripada berantem. Nah, gitu. Tulis aja, nggak ada yang salah dengan itu semua. Tapi kita mau sama-sama berubah. Saya mau berubah.